Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pembahasan kita pada malam ini adalah tentang penyimpangan di dalam masalah tauhid al-asma dan sifat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya di dalam majlis Sittul Durar kita juga membahas tauhid al-asma was sifat. Dan dalam masalah penyimpangan pada perkara tauhid al-asma wa sifat, kita sudah pernah menyinggungnya. Di antara bentuk penyimpangan di dalam tauhid al-asma wa sifat adalah ta'til. Yang pertama adalah ta'til, artinya meniadakan, atau dalam bahasa yang lain tidak mau mengakui. Apa contohnya? Contohnya seperti akidah orang-orang Syiah, yang mana mereka mentaktil sifat Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib. Orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Berarti mereka mentaktil sifat Allah Allam al-Ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib. Penyimpangan dalam bentuk ta'til adalah kekufuran. Atas dasar ini, apabila orang-orang Syiah berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini, maka dia jatuh kepada kekufuran. Dan masih banyak lagi akidah orang-orang Syiah yang menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, para ulama di zaman ini sepakat mengatakan bahwa Syiah Rafidah atau Syiah Ismailiyah, yang manapun dari Syiah yang tersisa di zaman ini, semuanya bukan Islam, sudah keluar dari Islam, karena akidah mereka tidak lagi akidah Islam. Tapi kalau Syiah yang zaman dahulu, ada Syiah di zaman sahabat, dikatakan orang itu Syiah hanya karena mendahulukan Ali daripada Utsman. Tapi yang lainnya mereka sama dengan kita. Ini juga dinamakan dengan Syiah. Tapi Syiah yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Syiah yang ada sekarang adalah Syiah Rafidah dan Syiah Ismailiyah. Syiah yang seperti yang ada di Yaman, dan yang paling terbesar adalah di Iran, juga di sebagian daerah di Irak, dan juga di
Suriah dan tersebar di berbagai negara Islam, itu adalah Syiah yang bukan bagian dari Islam. Nah, kalau kita menemukan kitab para ulama mengatakan bahwa ada di antara Syiah itu yang Syiah adalah bagian dari Islam, itu maksudnya apa? Syiah di zaman sahabat tabi'in, yang mana mereka hanya kesalahannya hanya mendahulukan Ali daripada Utsman. Harusnya urutannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian baru Ali. Mereka bukan seperti itu. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Nah, para ulama juga menamakan mereka dengan Syiah. Dan mereka tidak mencaci Abu Bakar, tidak mengatakan sahabat Nabi murtad, tidak mencaci Umar, mereka tidak mencaci Aisyah. Tapi kalau Syiah yang ada sekarang apa? Mereka mencaci Abu Bakar, mencaci Aisyah radhiyallahu anha, mencaci Abu Bakar, mencaci Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Hanya beberapa sahabat saja yang mereka tidak kafirkan dan mereka laknat. Nah, kembali kita kepada pembahasan. Ta'til artinya tidak mengakui beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ta'til. Ini bentuk penyimpangan di dalam tauhid al-asma was sifat. Kemudian yang kedua adalah tashbih. Tashbih atau tamtsil sama saja, adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Menganggap bahwa ada di antara makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tamtsil, tashbih. Nah, kemudian yang ketiga tahrif, mengubah makna, atau dengan istilah yang dibawakan oleh ulama, istilah yang lain, ta'wil. Ta'wil, merubah makna. Lafaznya tidak dirubah, tapi maknanya dirubah. Contoh daripada tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk adalah tadi belum kita sebutkan contohnya. Yang pertama tadi ta'til, contohnya orang-orang Syiah tidak mengakui sifat Allah lamul ghuyub. Kemudian yang kedua dari bentuk penyimpangan adalah tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa contohnya? Contohnya adalah sebuah hadis palsu. Ada hadis palsu, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rupa Allah Subhanahu wa taala seperti seorang anak muda yang tampan. Ini ada hadis palsu seperti ini. Nah, tapi itu hadis palsu yang dikatakan oleh salah seorang dai dari ahli bid'ah, bahwasanya orang Wahabi mengatakan dalam kitab Wahabi ada disebutkan Allah itu seperti anak pemuda yang berwajah tampan. Iya, ini disebutkan dalam kitab Wahabi, tapi apa dijelaskan di situ adalah hadis palsu, hadis maudhu'. Nah, begitu. Bukan untuk diyakini, tapi untuk ditolak, tidak seperti itu. Hadisnya palsu. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai siapapun. Allah Subhanahu wa taala esa dalam bentuknya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, bentuk penyimpangan yang ketiga adalah ta'wil atau tahrif, merubah makna. Nah, tahrif ini
Ada dua, yang pertama ta'wil, merubah maknanya, atau tahrif memang merubah lafaznya. Nah, seperti itu. Memang dia merubahnya. Nah, ini juga tidak boleh. Apa contoh ta'wil ini? Merubah makna. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Contohnya adalah Allah SWT mengatakan istawa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa. Istawa itu apa? Bersemayam. 'Alal 'arsy, di atas arasy. Arasy itu di mana? Di atas langit. Ini menunjukkan apa? Arah. Kalau ditanya di mana Allah, kalau kita menjawab apa? Di atas. Karena berada di situ. Allah mengatakan alal arsy. Istawa alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Dirubah maknanya oleh orang-orang Asy'ari dengan istaula. Apa arti istaula? Menjajah, menguasai. Berbeda artinya. Bahkan lebih parah kalau dirubah ke dalam arti yang seperti ini. Istaula itu artinya menjajah sesuatu yang pernah dimiliki oleh orang lain. Berarti kalau dikatakan istaula, berarti sebelumnya arasy dimiliki oleh orang lain selain dari Allah, kemudian Allah datang menjajahnya. Nah, lebih parah artinya. Cukup kita katakan sebagaimana yang Allah katakan. Allah mengatakan istawa, kita juga mengatakan istawa. Tidak boleh dirubah. Nah, kalau bahasa kasarnya seperti ini. Kalau sendok kata Nabi SAW, sendok kata kita. Keladang kata Nabi, keladang kata kita. Kesawah kata Nabi, sawah kata kita. Jangan keladang kata Nabi, sawah kata kita. Itu kan merubah. Tidak boleh. Nah, jadi apapun yang dijelaskan oleh Allah harus seperti itu pula kita mengimaninya. Nah, ini namanya ta'wil, penyimpangan. Nah, kemudian yang keempat adalah takyif. Nah, apa arti takyif? Takyif ini artinya adalah menanyakan bagaimana caranya, atau memikirkan suatu cara sendiri, baik dalam sifat fi'liyah, perbuatan Allah, atau zatiyah, atau yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan fi'liyah, contoh Allah Subhanahu wa taala mengatakan istawa, bersemayam di atas arasy. Kemudian ada yang mengatakan bagaimana cara Allah bersemayam. Nah, ini namanya apa? Takyif. Menanyakan bagaimana caranya. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah tidak memberitahukan. Kalau Allah tidak memberitahukan, berarti kita tidak perlu tahu. Siapa yang mencari tahu, berarti dia sudah melewati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya fi thuluthi al-layl fi thuluthi al-layl al-akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, Allah hanya mengatakan apa? Turun. Nah, kalau turun itu artinya apa? Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas apa namanya? Naik. Berarti faham orang mana turun itu. Nah, bagaimana cara Allah turun? Ini enggak boleh ditanyakan, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memberitahukannya. Nah, itu namanya takyif. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah betul-betul mengajak Musa berbicara.
Allah berbicara dengan Musa. Allah hanya mengatakan apa? Allah berbicara. Tapi bagaimana cara Allah berbicara? Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara bagaimana? Menggunakan lidah, suara, dan huruf, dan bahasa kita. Allah bagaimana berbicara? Kita tidak tahu. Nah, kenapa kita tidak tahu? Apa jawabannya? Karena Allah tidak memberitahu. Nah, mencari tahu itu, menanyakan bagaimana caranya, itu apa namanya? Takyif. Itu juga tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi jemaah yang muka Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulangi, secara garis besar bentuk penyimpangan di dalam tauhid al-asma wa sifat adalah ta'til, tamtsil, ta'wil, dan takyif. Ini di antara 4 bentuk penyimpangan di dalam tauhid al-asma wa sifat. Nah, kita sebutkan di sini penyimpangan. Apa maksudnya menyimpang itu? Lari dari jalan yang benar. Istilah menyimpang itu kan keluar dari jalur yang benar. Contoh misalkan kalau kita safar melewati sebuah jalan, misalnya kita safar dari Sumbar ke Pekanbaru, nanti akan ada rambu-rambunya. Nah, Pekanbaru belok kanan. Nah, berarti jalan yang benarnya belok kemana? Kanan. Atau Pekanbaru lurus belok kanan Payakumbuh, misalkan. Sekarang orang mau ke Pekanbaru, belok dia ke kanan. Apakah dia di jalan yang benar atau dia menyimpang? Menyimpang. Nah, itu maksudnya. Nah, di dalam perkara al-asma' wa sifat juga ada apa? Jalan yang benar. Apa jalan yang benar itu? Tauhid, dalam tauhid asma' wa sifat adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, siapa yang mengetahui jalan ini? Mereka adalah para ulama daripada sahabat Nabi SAW. Kemudian murid yang sahabat Nabi ini adalah murid dari Nabi SAW, yang langsung belajar kepada Nabi sehingga dia memahami betul mana jalannya. Kemudian dia mengajarkan kepada muridnya, yaitu tabi'in, yang langsung belajar kepada murid Nabi SAW. Para tabi'in ini juga memiliki murid atba' tabi'in. Mereka memiliki murid lagi, para imam, dan seterusnya ke bawah. Nah, mereka yang mengetahui jalan yang benar itu, yang mereka langsung mengambil dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, daripada yang demikian itu, para ulama di dalam menjelaskan jalan yang benar kepada kita, supaya kita tidak salah, tidak menyimpang, mereka membuatkan kaidah dalam memahami tauhid al-asma' was sifat. Kaidah itu kan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa kitanya bisa diartikan dengan rambu-rambu yang harus kita patuhi. Nah, kalau diarahkan kepada sebuah pembahasan ini benar atau salah, itu diukur dengan apa? Kaidah. Nah, kalau dipindahkan ke jalan yang nyata, jalan ini benar atau salah, maka dibuatlah apa? Rambu-rambu. Nah, seperti tadi. Nah, supaya kita tidak sesat dalam menuju sebuah tujuan dalam jalan, kita harus patuhi apa? Rambu-rambunya. Begitu juga dalam masalah berjalan. Di dalam pembahasan al-asma' was sifat,
kita juga harus mematuhi apa? Rambu-rambunya yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dari mana mereka mengambil rambu-rambu itu? Kaidah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Agar kita memahami mana jalan yang benar dan mana jalan yang menyimpang, maka kita harus mempelajari apa? Rambu-rambu lalu lintas. Agar kita juga memahami mana jalan yang benar dalam masalah tauhid, kemudian mana jalan yang menyimpang, maka kita harus membaca kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Tidak boleh difahami sendiri, harus disesuaikan dengan pemahaman mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui penyimpangan di dalam tauhid al-asma was sifat, seperti tadi, bentuknya seperti ini, bentuk penyimpangan seperti tadi: ta'til, tahrif, ta'wil, tamtsil, takyif. Nah, untuk kita mengetahui ta'til ini larinya ke tahrif, ini larinya ke ta'wil. Untuk mengetahui ini jalan menyimpang, ini yang lurus, maka kita harus membaca kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Di antara kaidah yang telah dibakukan, ditulis secara baku, adalah kaidah tentang al-asma' was sifat yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang dituliskan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di dalam mensyarah kitab itu, sebelum masuk ke dalam inti pembahasan dari syarah kitab itu, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menuliskan kaidah-kaidah di dalam masalah tauhid al-asma was sifat. Kaidah-kaidah di dalam memahami tauhid asma was sifat. Apa gunanya? Supaya kita mengetahui mana jalan yang lurus dan mana jalan yang menyimpang, jalan yang salah, mana jalan yang benar, mana yang jalan yang salah, supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang benar. Nah, apa kaidah-kaidah yang perlu kita fahami ini? Yang pertama, waqala hafizahullah, waqala rahimahullah, al-Imam Ibn Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, fil wajib nahwa nususil kitabi was sunnah fi asma'illahi wa sifatih. Al-wajib fi nususil kitabi was sunnah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin, lianna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lisanil arabi, fawajaba ibqa'a dalalati kalamillah wa kalami rasulih ala ma hiya alayhi fi dhalika al-lisan, wa li'anna taghyiriha an zahiriha qawlun ala Allah bila ilmin wa huwa haramun liqawlihi ta'ala qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Mithalu dhalika qawlu ta'ala bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, fa inna dhahira al-aya anna lillahi yadayn haqiqatayn fayajibu
fayajibu isbatu dzalika lahu. Fa idza qala qailun al-murad bihima al-quwwah qulna lahu hadha sarfun lil kalam an dhahirihi fala yajuzu al-qawlu bihi li'annahu qawlun 'ala Allah bil 'ilmi. Syekh mengatakan, kaidah yang pertama di dalam masalah tauhid al-asma' was sifat adalah dalam perkara kewajiban kita terhadap nas-nas, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan tauhid asma' dan sifat. Jadi judulnya kewajiban kita terhadap nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang asma' wa sifat. Apa yang wajib kita lakukan dalam masalah ini? Yaitu wajib bagi kita menetapkan makna aslinya, tidak boleh dirubah dari makna asli di dalam bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Dan yang menerangkan Al-Quran ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menerangkannya dalam bahasa Arab yang jelas. Diketahui maknanya oleh orang yang memahami bahasa Arab. Apabila satu pembahasan di dalam masalah asma' was sifat Allah sudah menetapkannya, maka wajib bagi kita menetapkan makna yang sama dengan yang Allah katakan. Tidak boleh dirubah. Kalau seandainya ada orang yang merubah satu makna daripada apapun dalam masalah ayat-ayat asma' wa sifat ataupun hadis-hadis asma' wa sifat, maka ini namanya, kata Syekh Ibn Utsaimin, adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah haram. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dha'ara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan. Apa yang Allah haramkan? Al-fawahish, semua perbuatan-perbuatan maksiat, ma dha'ara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal itsma wal baghya, wal itsma seluruh perbuatan dosa, wal baghya seluruh perbuatan melampaui batas, bighairil haq, melampaui batas dari kebenaran, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan Allah juga mengharamkan berbuat syirik. Kemudian yang terakhir yang Allah haramkan adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah juga mengharamkan berbicara tentang Allah sebenarnya engkau tidak tahu. Berbicara tentang Allah sebenarnya engkau tidak tahu, hanya dikira-kira saja, tidak boleh. Kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala harus sesuatu yang pasti, tidak boleh dikira-kira saja. Oleh karena itu apa? Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti apa yang telah Allah ucapkan, yang Allah telah katakan. Apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kata Syekh Ibn Utsaimin, Allah mengatakan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala
tangannya terbentang. Dia memberikan apapun yang dia inginkan dan dengan cara yang dia inginkan. Berarti dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah memiliki apa? Tangan. Tangan bahasa kita, bahasa Arabnya apa? Al-yad, yadahu, kedua tangannya. Sudah jelas maknanya tangan. Nah, ketika Allah mengatakan apa? Tangan, maka kita juga mengatakan apa? Tangan. Kalau ada yang merubahnya menjadi makna yang lain, dirubah misalnya menjadi kekuasaan, berarti itu apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa begitu? Allah mengatakan tangan, dia mengatakan kekuasaan. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dikira-kiranya saja. Ketika Allah katakan tangan dalam Al-Quran, terbayang olehnya apa? Tangan seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Karena sifat alamiah manusia, kalau diucapkan sebuah perkataan, dia akan memvisualkan apa? Bentuknya. Dia akan menghayalkan. Tangan. Langsung terbayang apa? Tangan ini. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku. Tapi kalau kepada makhluk bisa. Kalau kepada Allah apa? Tidak berlaku. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluk. Tidak akan mungkin bisa kita bayangkan. Allah mengatakan tangan, kemudian kita bayang-bayangkan kira-kira seperti ini tangan Allah. Tidak bisa. Tak akan bisa. Nah, jangankan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makhluk Allah menciptakannya, dan itu tidak bisa kita bayangkan. Apa makhluk Allah itu? Surga. Allah mengatakan, a'adadtu li'ibadiyas salihina. Aku menciptakan suatu tempat untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la 'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak akan pernah terbayangkan bagaimana bentuknya oleh manusia. Nah, ini baru apa ini? Ini baru makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah makhluk Allah yang paling indah. Nah, makhluknya saja indah. Bahkan saking indahnya surga itu, ada ahli surga ketika berada di padang mahsyar, sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, Allah celupkan ke dalam surga. Celup. Kemudian ditanya, bagaimana yang kau rasakan? Apa kata orang itu? Ya Allah, hilang seluruh penderitaan saya di dunia, selama di dunia. Padahal orang ini, kata Nabi SAW, adalah makhluk yang paling sengsara di dunia. Tapi dia orang yang beriman, paling sengsara di dunia. Kita cari siapa yang paling sengsara di dunia ini, dialah orang itu. Diambil orang itu, dicelupkan masuk surga. Bukan ditempatkan, berbeda. Ditaruh dalam surga dengan dicelupkan. Ada namanya teh celup, ya kan? Dicelup sepersekian detik. Nah, orang ini seperti itu, dicelupkan oleh Allah ke dalam surga, ditarik lagi. Nah, kemudian ditanya, bagaimana yang kau rasakan? Apa katanya? Hilang semua kesengsaraan dunia itu, hilang semuanya karena masuk surga. Padahal apa? Dicelupkan. Begitu indahnya surga. Nah, dan tidak bisa dibayangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih indah lagi dari surga. Para ulama mengatakan dalam hadis-hadis Nabi SAW, kenikmatan tertinggi penduduk surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nanti kalian di surga akan melihat Rabb kalian seperti terangnya kalian melihat bulan ini. Tidak ada yang menghalangi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hijabnya kepada penduduk surga, nampaklah wajah Allah Subhanahu wa taala. Nampaklah seperti apa Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Hilang seluruh kenikmatan surga karena nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa taala.
itu maksud dari kalau ada kita membaca ayat liwajhillah, ada hadis mengatakan liwajhillah, kita beramal mencari wajah Allah, beramal mencari wajah Allah, itu maksudnya. Kita beramal supaya nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan sebagian kecil tentang dirinya sebelum kita bertemu. Hanya sebagian kecil yang Allah terangkan. Di antaranya apa? Allah memiliki tangan. Seperti apa tangan Allah? Tidak bisa kita bayangkan. Tapi yang jelas apa? Allah memiliki tangan. Seperti apa bentuknya? Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi SAW sekalipun. Ini makna yang benar. Kalau ada orang tidak mau menerima ini, kemudian dirubahnya, itu bukan tangan itu artinya. Itu artinya kekuasaan. Dirubahnya maknanya. Nah, ini apa? Kita katakan, ini menyelisih kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama tadi? Wajib bagi kita menetapkan makna asli dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau wajib berarti apa? Kalau menyelisihinya kita akan berdosa. Berarti tidak boleh merubah makna itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Jelas maknanya. Kemudian Allah SWT menerangkan Al-Quran melalui Nabi SAW, berbicara juga dengan bahasa Arab yang jelas. Jelas semuanya. Jadi tidak ada lagi yang perlu dirubah. Kemudian ada yang mengatakan ini tidak jelas. Berarti dia pertama tidak beradab kepada Allah. Yang kedua dia sok tahu. Sok tahu itu bahasa Al-Qurannya apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sekarang untuk pendekatan pemahaman seperti ini jamaah ke Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ini kan hubungan kita dengan makhluk dan Khalik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita turunkan dulu hubungan kita dengan kita, ya kan? Pertama, semua yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ini semuanya jelas. Apalagi hal-hal yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang asma wa sifat, tentang Allah mengenalkan dirinya. Semuanya jelas. Tidak ada yang ragu-ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di awal ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan Dzalikal kitabu, kitab yang agung ini, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya jelas. Cuman mungkin ada di sebagian makna yang kita tidak tahu. Kalau kita cari tahu akan ada maknanya. Tidak ada semua ayat Al-Quran itu dari sisi maknanya itu sudah jelas semuanya. Cuman mungkin ada yang kita tidak tahu. Beda dengan ayat Al-Quran ini ada yang tidak jelas maknanya. Ini salah faham. Semua ayat dalam Al-Quran itu maknanya jelas. Tidak ada yang tidak jelas maknanya. Dan Allah menerangkan perkara dalam Al-Quran ini semuanya perkara yang serius. Tidak ada yang bercanda dalam Al-Quran ini. Tidak ada yang main-main. Kemudian kita turunkan levelnya. Sekarang kita berbicara kepada seseorang, sebuah permasalahan, ya kan? Kita berbicara dengan serius. Kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, setelah kita menjelaskan dengan terang itu, apa katanya? Tak yaleh lagi ciana. Kira-kira gimana perasaan kita? Marah kita, ya kan? Atau kita balikkan, ada orang berbicara kepada kita sebuah masalah, ya kan? Serius. Itu dengan bahasa yang kita pahami. Kita tahu artinya itu. Kemudian tiba-tiba ketika menyampaikan informasi kepada orang lain, apa kata kawan ini? Nah, tadi saya ini misalnya orang menjual tanah, ini harga tanahnya 300.000 per meter. Jelas dia mengatakan, ya kan?
Kemudian ketika kita sampaikan kepada orang lain, itu dia katakan 300.000, tapi maksudnya 2,5. Kira-kira bagaimana? Ya kan? Kita yang menerangkan akan apa? Marah kita. Saya katakan 300, kamu bilang 2,5. Kamu jangan mengada-ngada, ya kan? Nah, iya tadi Bapak mengatakan 2,5, ya kan? Tidak, saya mengatakan 300. Kamu mandai-mandai saja itu. Itu kan? Nah, ini antara makhluk dengan makhluk. Dirubah perkataannya. Akan ada kemarahan. Nah, sekarang ada yang lebih hebat lagi. Zat yang menciptakan makhluk, Khaliq. Nah, Allah mengatakan itu tentang dirinya. Dia mengatakan bahwa kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, Allah mengatakan saya punya tangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bentuk ayat. Kemudian ada yang mengatakan enggak, itu enggak tangan artinya. Kira-kira bagaimana? Nah, begitulah kalau kita bahaskan dengan bahasa kita. Jadi tidak boleh kita merubah-rubahnya. Kalau Allah katakan Allah punya tangan, iya, Allah punya tangan. Allah katakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Apa kita katakan? Ya, Allah turun. Nah, seperti itu. Nah, itu kira-kira. Tidak boleh dirubah. Itu kaidah yang pertama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Nah, tadi sudah kita bahas orang yang merubah makna Al-Quran dinamakan dengan apa nama penyimpangan. Yang merubah makna tadi apa namanya? Takwil. Nah, merubah makna atau merubah tidak mengakuinya sama sekali. Seperti sebagian orang mengatakan Allah SWT berfirman Allah bersemayam di atas arasy. Dia mengatakan tidak ada. Saya tidak percaya Allah bersemayam di atas arasy. Nah, ini lebih parah lagi. Apa lebih parahnya? Ini menolak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbicara tentang dirinya antara makhluk dengan makhluk, dia berbicara tentang dirinya, pribadinya. Tauhid al-asma wa sifat itu adalah Allah berbicara tentang pribadinya kepada kita. Kalau Allah berbicara tentang pribadinya, harus kita ucapkan seperti Allah ucapkan. Tidak boleh kita rubah. Kalau kita merubahnya berdosa. Nah, jadi mungkin terlalu berat bahasanya. Kita turunkan sedikit. Ada orang antara makhluk dengan makhluk. Seseorang menceritakan pribadinya kepada kita. Contoh, nama ayah saya ini. Ibu saya ini, suku saya ini, kan? Jelaskan, saya kampung saya di sini. Kemudian kita katakan tidak, ayah kamu sefulan, bapak kamu sefulan, kan? Suku kamu ini. Kita buat pula. Contoh misalnya seperti ini. Nama bapak saya Mawardi, ibu saya Kamsia, suku Caniago. Datang orang enggak itu artinya. Bapak kamu Parjoko, ibu kamu Masina, suku kamu Tanjung. Dirubahnya. Terus saya marah, kok kamu pula yang lebih tahu tentang diri saya daripada saya? Saya yang lebih tahu. Ini bapak saya. Begitu kira-kira. Ya. Atau kita mengisi biodata di Dukcapil, ya kan? Kita isi dengan benar. Datang orang, salah kok. Tak ikut mertua, tukarnya nama ayah kita. Ya kan? Bagaimana kira-kira? Ini tentang makhluk dengan makhluk. Bisa-bisa bonyok mukanya itu. Ya kan? Karena kita marah. Nah, ini lebih bahaya lagi daripada sekedar makhluk dengan makhluk. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berbicara tentang pribadinya, tidak boleh kita otak-atik. Mengotak-atiknya adalah haram. Apa dalilnya? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Itu surat apa itu? Siapa, Bi? Nanti kita cari insyaallah. Di sini dalam tahqiq kitab ini belum disebutkan ayatnya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan. Allah menjelaskan itu beberapa perkara yang Allah haramkan.
Yang terakhir Allah mengatakan antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah tapi engkau tidak tahu. Sok-sok tahu. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang pribadi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merujuk kepada apa yang telah Allah katakan. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, dan tidak boleh pula dikurangi. Harus seperti yang sudah ada. Nah, itu kaidah yang pertama. Baik, dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 33. Boleh dicatat. Dalil yang menyatakan bahwa haram merubah makna asli ayat Al-Quran, terkhusus masalah asma wa sifat, tidak boleh dirubah maknanya. Semua ayat dalam Al-Quran tidak boleh dirubah maknanya. Harus dengan makna sebagaimana yang Allah maksudkan, makna yang asli. Apa dalilnya? Haram merubahnya. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون." Katakanlah, sesungguhnya Allah mengharamkan seluruh bentuk fawahish, maksiat, ma dhahara minha wa ma batan, baik maksiat yang nampak atau maksiat yang tersembunyi. Apa maksudnya maksiat yang nampak secara terang-terangan? Wa ma batan, atau yang tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, semuanya haram. Wal itsma, dan seluruh bentuk dosa. Wal baghy bi ghairil haq, dan seluruh bentuk melampaui kebenaran. Wa an tusyriku billah, dan berbuat syirik kepada Allah, semuanya diharamkan. Dan pada akhir ayat Allah mengatakan, dan Allah juga mengharamkan, antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah tetapi engkau tidak tahu. Berarti kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, harus yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau membicarakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kemuliaan. Karena kalau kita membicarakan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti kebaikan semua yang kita sebutkan. Karena tidak ada Allah tentang Allah itu yang buruk-buruk. Semua yang Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah perkara yang baik-baik. Nah, tapi kalau ada yang membicarakan keburukan Allah Subhanahu wa taala, itu kufur itu. Apa contohnya? Contohnya seperti orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah miskin, tangan Allah itu terbelenggu, kita yang kaya. Nah, orang Yahudi cuman yang berani mengatakan, mempergunjingkan Allah Subhanahu wa taala, kan? Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa orang Yahudi itu tega dia membantai anak-anak, kan, membunuh wanita-wanita, menahan orang kelaparan, kehausan, kok bisa setega itu mereka? Itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan apa? Keburukan mereka. Di atas itu apa keburukan mereka? Nabi saja mereka bunuh. Bayangkan, Nabi dibunuhnya. Lebih parah lagi dari itu, Allah dicelanya.
Ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, yazkuruna Allah. Orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang Allah, tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dia membicarakan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwa Allah tidak Allah punya anak, mengatakan bahwasanya Allah itu terbelenggu tangannya, mereka kaya, Allah miskin. Siapa yang seperti itu? Dari sepanjang sejarah itu yang sanggup mengatakan itu siapa? Orang Yahudi cuma. Iblis pun tidak sanggup mengatakan itu. Itu kejamnya orang Yahudi. Jadi begitu jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghancurkan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang sedang tertindas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan kepada mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, membicarakan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah wa yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna wa yadhkuruna Allah wa yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna bainahum illa wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa hafiyatuhum ar-rahmah wa haffat 'alaihim al-malaikah wa dzakara Allah fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum duduk di rumah Allah yadhkuruna Allah. Nah, yadhkuruna Allah itu diartikan dalam bahasa kita dengan berzikir kepada Allah, ya kan? Itu artinya terlalu sempit. Karena zikir dalam makna, kalau sudah dalam bahasa Indonesia, itu sudah lebih kepada apa? Mengucapkan sebuah kalimat-kalimat zikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bahkan ada lagi makna yang lebih sempit lagi bagi masyarakat kita. Berzikir itu adalah geleng-geleng membaca la ilaha illallah. Lebih sempit lagi. Sebenarnya makna yadhkuru itu lebih luas makna. Apa makna yadhkuru itu? Jemaah Allah, menyebutkan. Menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala bisa dengan sedang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah. Terkhusus mempelajari tauhid asma dan sifat. Kita membaca tentang nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebut Allah Subhanahu wa taala, itu namanya. Itu yadhkurun Allah. Dalam hadis yang lain tentang membicarakan Allah ini, itu adalah hal yang menyebabkan seseorang masuk surga, dicatatkan surga untuknya. Dalam sebuah hadis dijelaskan di dalam keutamaan hadis tentang keutamaan majlis ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang dawar, malaikat yang berputar-putar khusus mencari orang yang membicarakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya apa? Majlis ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Setelah mereka mendapatkannya, Allah bertanya kepada mereka, "Mada fa'ala ibadi?" Apa yang dilakukan oleh hamba-Ku? Kama qala Rasulullah SAW. Mereka menyebutmu ya Allah. Mereka bertasbih. Mereka bertahmid, bertahlil, menyebutkan keagungan-Mu. Apa yang mereka inginkan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan, mereka menginginkan surga ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Catatkan surga untuk mereka. Kemudian kata Nabi SAW, ada orang yang bukan sengaja untuk datang ke majlis itu. Tak ada niat datang ke situ. Tapi karena nampak majlis ilmu, ikut dia duduk di situ. Ikut dia duduk di situ. Siapa yang duduk di dekat mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Mereka bukan termasuk dari mereka ya Allah. Hanya orang numpang lewat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaumu la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah suatu kaum yang tidak mengganggu kawan duduk mereka. Artinya mereka
keutamaan mereka hanya sekedar duduk dan tidak mengganggu orang belajar. Cuma itu keutamaan. Apa yang disampaikan mungkin dia tidak paham. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Andimu, masukkan mereka ke dalam. Subhanallah. Begitu hebatnya yazkurunallah. Majlis ilmu tentang membicarakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kaidah yang pertama, insyaallah kita sambung setelah salat Isya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.